Kriteria kebenaran kitab suci itu adalah apabila kitab suci itu tidak kontradiksi satu isi dia. Kalau sudah bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, lalu mana yang mau dipegang? Orang Kristen tidak pernah bingung. Yang bingung itu kamu. Kamu menghujat apa yang tidak kamu ketahui. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini kembali saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik. Oleh karenanya, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menontonnya sampai tuntas. Ulasan ini saya beri judul, Mekana kembali sikat habis ibu yang sok pintar, yang berkata, Alkitab kontradiksi atau bertentangan. Sebelumnya, mari kita menyimak dulu apa yang dijelaskan oleh ibu yang sok pintar ini. Kemudian nanti kita akan menyimak argumentasi atau penjelasan yang disampaikan oleh saudari kita Mekana. Mari kita saksikan yang berikut ini. Halo Mbak, kebetulan aku udah dibaptis ya, dulu udah dicemplungin. Jadi gini, sekarang kan lagi banyak teman-teman kita yang nyuruh aku coba baca ayat ini, coba baca ayat ini, coba baca ayat ini. Gini, kriteria kebenaran kitab suci itu adalah apabila kitab suci itu tidak kontradiksi satu isi dia. Kalau sudah bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, lalu mana yang mau dipegang? Masa Tuhan menurunkan pedoman hidup bagi manusia, tapi manusianya malah bingung? Bingung? Bu, orang Kristen tidak pernah bingung. Yang bingung itu kamu. Kamu menghujat apa yang tidak kamu ketahui. Ada yang bilang, saya panas melihat ibu ini. Enggak, saya enggak panas. Cuman saya kasihan. Karena apa? Dia dengan bebasnya mengupload video-video di akun media sosialnya, yaitu untuk menafsir Alkitab seenak jidatnya dan menghujat merendahkan Tuhan Yesus. Kenapa dia bisa lakukan itu? Dia merasa pede dengan begitu luasanya dia menafsir ayat Alkitab dan merendahkan Tuhan Yesus. Karena dia merasa mayoritas di negeri ini nggak akan pernah ditangkap, nggak akan dipenjara. Sebab orang Kristen juga memang tidak akan ada yang demo. Karena kita bukan umat yang baperan. Kenapa saya kasihan lihat ibu ini? Sebab dia menghujat apa yang tidak dia ketahui. Dia menafsir ayat Alkitab seenak jidatnya, menghujat merendahkan Tuhan Yesus. Karena ada ayat Alkitab tertulis ya di 2 Petrus 2 ayat 11-12. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Malaikat-malaikat saja tidak berhak untuk menghakimi dan menghujat. Apalagi ini ibu ini, dia tidak tahu apa itu kekristenan, seperti apa itu Alkitab, tapi dia setiap hari menghujat Tuhan Yesus dan merendahkan Alkitab serta menafsir seenak jidatnya. Dia menuduh Alkitab kontradiksi. Tuhan Yesus hanyalah nabi. Kemudian Tuhan Yesus bermusuhan dengan Paulus dan banyak lagi hal-hal yang dia hujat. Kasihan kamu Bu kalau kamu tidak bertobat. Sebab kamu tidak pernah membaca Alkitab secara komprehensif, tapi kamu sudah menyimpulkan. Jadi,
Saya tidak kepanasan, cuman saya kasihan. Namun saya hadir untuk memberikan jawab. Apabila Alkitab saya sudah ditafsir sana jidatnya bukan oleh orang Kristen, maka saya juga mempunyai hak. Saya menggunakan hak jawab saya untuk menjawab semua ini, supaya teman-teman Kristen saya tidak disesatkan oleh perempuan yang tidak tahu apa-apa mengenai Alkitab. Justru dia yang bingung, dia tuduh orang Kristen bingung. Aduh Bu, tolong bertobat, kasihan kamu kalau kamu tidak bertobat, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan baik itu pernyataan dari seorang ibu muda yang sok pintar dan juga tanggapan atau respon dari saudari kita Mekana sebagai salah seorang apologet Kristen yang begitu gigih memberikan tanggapan dan pembelaan terhadap iman Kristen yang disalah mengerti atau disalah pahami oleh orang-orang di luar Kristen, secara khusus para polemikus Islam atau Muslim. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar lagi menanggapi apa yang sudah dijelaskan atau diterangkan oleh saudari kita Mekana. Tetapi yang ingin saya soroti lebih jauh, lebih dalam dengan beberapa catatan penting adalah terkait dengan penjelasan atau pernyataan dari seorang ibu muda yang sok pintar, di mana beliau berkata bahwa Alkitab atau Bible Kristen itu kontradiksi atau bertentangan. Saya ingin tegaskan setegas-tegasnya. Alkitab yang dipercaya oleh orang-orang Kristen sebagai kitab suci tidak ada satupun yang kontradiksi atau bertentangan. Saya ulangi kembali, Alkitab yang adalah kitab suci orang Kristen tidak ada satupun yang kontradiksi atau bertentangan. Kenapa demikian? Karena dari fakta-fakta Alkitab itu sendiri, bahwa yang memungkinkan adanya Alkitab itu bukan sekedar karena kekuatan, kegagahan, pengalaman, kehebatan dari seorang yang menuliskan kitab. Alkitab berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, demikian bunyinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tulisan-tulisan yang ada dalam setiap kitab-kitab dalam Alkitab, 39 kitab perjanjian lama, dan 27 kitab perjanjian baru. Semuanya itu ada oleh karena diilhamkan oleh Allah, diilhamkan oleh Roh Kudus dalam penulisannya. Bukan berarti para penulis Alkitab itu seolah-olah kesurupan. Jati dirinya tidak ada, background sejarah keberadaannya tidak ada di sana. Pengertian pemahamannya jadi tidak ada di sana, bukan. Tetapi seluruh eksistensi keberadaan dari yang menuliskan Alkitab ini dipimpin, diterangi oleh Roh Kudus di dalam menuliskan kitab-kitab tersebut. Itu sebabnya melalui kesempatan ini menegaskan setegas-tegasnya kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya orang-orang di luar kekristenan, supaya jangan terus-menerus gagal paham tentang doktrin ajaran kekristenan yang bersumber dari data dan fakta Alkitab, yang mana di dalamnya tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertentangan. Kenapa demikian? Seperti yang sudah dijelaskan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, bahwa segala tulisan yang ada di dalam Alkitab itu ada diilhamkan oleh Allah, diilhamkan oleh Roh Kudus.
Hal ini juga sekaligus ingin menegaskan kepada kita setegas-tegasnya bahwa kitab suci menurut iman Kristen bukan kitab yang gedebuk dari langit diturunkan kepada Musa, yaitu Taurat, kepada Daud, yaitu Zabur, kepada Yesus, yaitu Injil. Bukan demikian konsep Kristen. Bahkan kalau kita melihat nanti di dalam perjanjian lama, bagaimana perjalanan suatu umat yang dipilih dan dikasihi oleh Allah, yaitu umat Israel, bangsa Yahudi. Mulai ketika mereka ada dalam perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Dan bagaimana Tuhan menuntun memimpin mereka, membebaskan, melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir, dibawa ke padang gurun dan disiapkan untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itulah yang dikisahkan secara spesifik, secara khusus di kitab Torah. Saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu saya ingin menegaskan kepada kita, termasuk nubuatan-nubuatan dalam Alkitab, itu boleh terjadi bukan hanya kehebatan, kecerdasan, pengalaman, pengertian manusia, tapi juga oleh karena tuntunan pimpinan Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 berkata begini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi ada dorongan Roh Kudus yang menuntun memimpin para nabi sehingga mereka bisa bernubuat. Dan apa yang mereka nubuatkan terkait dengan banyak hal secara khusus di seluruh perjanjian lama. Ratusan nubuatan yang merujuk kepada Yesus. Dan bukti dari nubuat dari para nabi Allah ini benar. Nubuat itu telah digenapi secara lengkap dan sempurna melalui dan di dalam Yesus Kristus. Apa yang dinubuatkan terkait dengan Yesus itu telah digenapi. Kenapa hal itu terjadi? Menunjukkan bahwa perjanjian lama dengan perjanjian baru tidak ada yang kontradiksi. Di dalam perjanjian lama banyak nubuatan dan digenapi dalam perjanjian baru. Secara khusus digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena penulisan Alkitab ini atas ilham Allah, atas ilham Roh Kudus. Jadi kalau ada orang-orang di luar sana seperti model ibu yang sok pintar ini, di mana beliau berkata begini, kriteria kebenaran kitab suci tidak boleh kontradiksi, harus satu isi dia. Kalau sudah bertentangan satu dengan yang lain, lalu mana yang dipegang? Masa Tuhan menurunkan pedoman hidup bagi manusia, tapi manusianya malah bingung? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mikana. Yang bingung itu bukan orang Kristen yang memiliki kitab suci Alkitab. Tapi yang bingung itu adalah ibu yang sudah mengambil kesimpulan ini dan merasa diri sok pintar. Tapi tong kosong nyaring bunyinya. Itu sebabnya dia sampai disikat habis oleh Mikana. Ada beberapa catatan penting yang perlu saya sampaikan kepada kita, khususnya kepada saudara-saudaraku di luar kekristenan. Yang pertama, memahami atau menafsir Alkitab tidak boleh seenak udel. Banyak hal yang perlu dipersiapkan ketika ingin memahami, menggali, mengeksplorasi, menafsirkan Alkitab. Tradisi perlu kita mengerti. Budaya Yahudi perlu kita mengerti, latar belakang historis, latar belakang sejarah, tata bahasanya, bahasa aslinya. Banyak hal yang perlu dipersiapkan supaya kita jangan mengambil penafsiran, pengertian, pemahaman yang keliru, salah, menyesatkan, dan super ngawur.
Hal itu tidak dimiliki oleh seorang ibu yang sok pintar ini. Tetapi dia merasa sudah sangat mengerti dan menguasai Alkitab. Itu sebabnya poin kedua. Orang-orang di luar kekristenan yang mengaku diri sebagai polemikus, khususnya seperti model ibu yang sok pintar ini, mereka selalu merasa lebih tahu, lebih mengerti, lebih menguasai Alkitab dibandingkan dengan orang-orang Kristen. Saya kasih tahu itu salah kaprah dan benar-benar keliru, menyesatkan. Mustahil orang-orang di luar Kristen yang notabene barangkali mereka mendekati Alkitab, ingin mengerti Alkitab hanya untuk mencari-cari kekurangan, kesalahan, kontradiksi, kekeliruan, pertentangan, dan lain sebagainya. Maka saya kasih tahu dan garansi engkau tidak akan pernah menemukan kebenaran. Tapi kalau engkau memiliki hati yang tulus berdoa kepada Sang Pencipta, buka hati pikiranku supaya aku mengerti mana sebenarnya kebenaran yang hakiki, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menyelamatkan, kebenaran yang menjamin atau menggaransi keselamatan, hidup yang kekal di sorga yang mulia. Dekatilah firman Tuhan dengan cara demikian, bukan dengan mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekeliruan. Engkau tidak akan menemukan kebenaran. Justru saya memberikan usul, ya Tuhan, terangi hati pikiranku. Aku rindu membaca Alkitab orang Kristen ini. Kalau memang ini kebenaran, buka hati pikiranku. Percayalah Roh Kudus akan bekerja memberikan pengertian pemahaman yang benar kepadamu. Yang ketiga, kelemahan yang sering terjadi adalah orang-orang di luar kekristenan menilai doktrin ajaran kekristenan dari sudut pandang orang tersebut menilai, memahami, meyakini ajaran agamanya. Ini tentu sebuah kesalahan yang fatal. Kenapa saya katakan demikian? Karena istilah-istilah boleh sama, tapi istilah-istilah itu, sebutan-sebutan itu dimengerti berbeda oleh orang-orang Kristen dengan orang-orang di luar Kristen. Sebagai contoh, di dalam agama lain barangkali tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah itulah Tuhan itu. Tuhan itulah Allah itu. Dalam praktisnya demikian. Bagi orang Kristen tidak bisa demikian. Sebutan Tuhan bagi Allah Bapa dengan sebutan Tuhan bagi Yesus itu berbeda makna. Jangan disamaratakan semua. Kalau itu dipaksakan kehendak memiliki pengertian pemahaman demikian, saya kasih tahu itu keliru. Itu nanti akan menimbulkan kesalahan fatal. Yesus itu disebut Tuhan. Bagi konteks kekristenan itu terkait dengan gelar dan jabatan. Namanya Yesus, gelar jabatannya Tuhan. Masih banyak lagi yang lain. Anak manusia, anak Allah, dan seterusnya. Itu akan dibahas di dalam kesempatan berikutnya. Yang keempat, orang-orang di luar kekristenan terlalu percaya diri membuat kesimpulan-kesimpulan yang super ngawur dan menganggap kesimpulan tersebut itulah yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Padahal apa yang disimpulkan oleh orang-orang di luar sana, termasuk model seperti ibu yang sok pintar ini, bahkan para polemikus yang bertebaran di mana-mana, membuat kesimpulan-kesimpulan yang super ngawur dan menganggap hal itu yang dimengerti, diyakini, dipercaya orang-orang Kristen. Tapi kesimpulan yang kau simpulkan itu bukan seperti kesimpulanmu itu yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Berbeda sama sekali, bahkan kadangkala sejauh timur dari barat. Oleh karena itu, saya menyimpulkan saat ini, tidak ada yang kontradiksi dalam Alkitab. Kalau engkau merasa dan mengerti, mengeksplorasi, menggali Alkitab secara cetek, miskin, dan dangkal, engkau akhirnya menyimpulkan kontradiksi, maka engkau yang gagal paham. Kalau mengutip pernyataan dari Mikana, engkau mengartikan Alkitab seenak jidatmu, semaumu, seenak udelmu. Tidak bisa demikian. Memahami Alkitab ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Makanya ada orang-orang tertentu yang harus studi, harus kuliah, mengambil sekolah tinggi teologi, S1, S2, S3, dan seterusnya.
supaya bisa menjelaskan, menerangkan kepada umat secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudaraku umat Kristen yang tentunya semakin diteguhkan, dikokohkan, dan dikuatkan. Kiranya orang-orang dari luar kekristenan makin tercerahkan, terbuka mata hati, mata rohanimu. Bukan Alkitabnya yang kontradiksi, tapi karena engkau gagal paham memahaminya, makanya kesimpulanmu kontradiksi. Karena itu, mustahil Alkitab ini kontradiksi satu dengan yang lain. Karena apa? Karena penulisannya kurang lebih 40 penulis Alkitab. Di waktu yang berbeda, pribadi yang berbeda, di zaman yang berbeda, ada kurang lebih 1500 tahun Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ditulis. Sekalipun dari latar belakang, waktu, durasi yang sangat berbeda, Alkitab itu tidak ada yang kontradiksi satu dengan yang lain. Karena diilhamkan oleh Roh Kudus, oleh Allah yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.